Rame sambutannya kayak Abdul Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin alladzi ba'atsa bi syariati samhati rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini nikmat iman Islam masih Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kesempatan kesehatan juga sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas hari-hari kita, khususnya pada hari ini melaksanakan puasa Ramadan yang ketiga. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Salawat teriring salam tentu kita haturkan kepada baginda agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para ustadz yang hadir kesempatan malam sore hari ini yang sama-sama kita hormati, anak-anak sekalian kelas 10, 11, 12 yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Di mana kemuliaan yang luar biasa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya oleh para ustadz di masjid yang mulia ini, betapa luar biasanya bulan suci Ramadan dan kita masih alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan ini dengan ibadah, rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah ayat yang muhkamat, ayat yang sangat jelas, tidak perlu tafsiran lagi, di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa lebih kurang sebulan penuh sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang terdahulu, dalam rangka tujuannya tidak lain adalah la'allakum tattaqun, yaitu untuk menggapai derajat takwa. Takwa itu apa? Maka takwa itu adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalu fi awamirillahi wajtinabu fin nawahi, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil, banyak firman yang menjelaskan keutamaan puasa dan kemudian apa saja yang harus dipersiapkan di dalam rangkaian puasa tersebut. Banyak salah satu yang tenar meskipun ini dikatakan dhaif, misalnya awalu syahri Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu iskum minan nar. Dan ini menjadi bagian penting di kita di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh ini, bahwa Ramadan itu awalnya adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, 1 sampai 10 hari itu Allah cucurkan rahmat kepada kita semua. Saya belum masuk ke dalam materi yang disampaikan dalam kajian sore hari ini dengan tema yang utama yang didapat sebagai pengganti Pak Kamat, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ingin saya sampaikan dulu tentang kaitan puasa secara global. Hari 1 sampai ke 10 hari itu Allah turunkan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua dengan segala macam kasih sayangnya yang tak terhingga. Barangkali kita tidak terlalu merasakan, tetapi Allah sungguh memberikan itu kepada semua makhluknya, semua hambanya, khususnya kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari yang kedua wa ausatuhu maghfirah. Di hari yang kedua 11 sampai ke 20 Allah berikan ampunan kepada kita semua. Jadi bermohonlah ampun kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Bahkan disebutkan tuh dalam hadis yang dhaif sebenarnya, dan ini diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka sungguh jasadnya diharamkan untuk masuk neraka. Meskipun
oleh para muhaddisin bahwa hadis ini dhaif, tetapi paling tidak sebagai penguat amal, sebagai penyemangat, sebagai motivasi, ini menjadi bagian penting dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Maka yang terakhir ini disampaikan sebagai pengantar, sebagai prolog pada kajian sore hari ini, yaitu wa itskum minan nar wa akhiruhu itskum minan nar, yaitu pada hari terakhir maka kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan insya Allah akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak gampang wa itskum minan nar tersebut. Tentu harus landasannya adalah dengan puasa yang benar, puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa semuanya. Sebagaimana diungkapkan, saya harus mengulang berkali-kali, mudah-mudahan kelas 12 masih teringat bahwa menjadi penting puasa Ramadan itu bagi kita semua umat Islam, kaum muslimin, tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Bahkan Imam Ghazali pun sangat memperhatikan tentang puasa ini. Beliau mengatakan bahwa puasa itu ada salah satu darajatin, ada 3 tingkatan. As-shaumul awam, was-shaumul khusus, was-shaumul khususul khusus. Bahwa puasa itu menjadi 3 derajat. Pertama puasa orang awam, kedua puasanya orang khusus, dan yang ketiga puasanya khusus dan khusus. Khusus lebih khusus lagi. Puasa orang awam itu puasa orang kebanyakan, di mana hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi dia hanya menahan lapar dan haus saja, dan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Nanti ada kajian di pembatalan puasa ini. Nah, orang-orang yang puasa awam ini adalah puasa yang hanya menahan makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Maka puasa yang demikian, kata Imam Ghazali, puasa orang awam yang puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana hadis sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana barang siapa yang berpuasa tetapi tidak ada dapat dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Jadi berapa banyak orang berpuasa tetapi tidak ada yang didapat dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Untuk siapa ini? Bagi orang-orang yang puasa orang awam, yaitu puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja, dan hal-hal yang membatalkan puasa saja secara zahir. Jadi capek saja dapat 30 hari puasa tersebut. Adapun yang baik itu adalah puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Puasa yang tidak hanya secara fikih menahan lapar dan haus saja, atau hal-hal yang membatalkan puasa seperti misalnya jima dan yang lain-lain, tetapi juga mampu menganggotakan tubuhnya ini berpuasa. Tangannya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa, perutnya berpuasa, kemaluannya berpuasa, kakinya berpuasa. Dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Telinganya, tangannya, kakinya, perutnya, matanya ikut berpuasa. Inilah puasa orang yang khusus. Maka nilai puasa ini akan mendapatkan nilai yang Allah katakan tadi di awal sebagai bulan rahmat 10 awal. Kemudian nanti ampunan, kemudian pembebas dari api neraka. Tingkatan yang paling baik, paling bagus, maka tingkatan terakhir ini hanya orang-orang tertentu saja, as-shaumul khususul khusus, yaitu puasa orang-orang yang khusus lagi khusus. Tidak hanya sekedar awal tadi fikih, tidak hanya tadi anggota tubuhnya yang berpuasa, tetapi hatinya ikut berpuasa. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang selain daripada Allah. Nanti akan berbuka apa, lebaran menggunakan baju apa, nanti gimana. Dia tidak berpikir itu. Dia hanya semata-mata tujuannya kepada Allah. Nah, orang-orang yang demikian, orang-orang tertentu yang barangkali kita belum sampai ke arah situ. Tetapi paling tidak, mulailah kita saat ini dan terus-menerus sering diulang bahwa tidak hanya sekedar puasa fikih, tapi kita mulai naik tingkatan untuk puasa batin. Apa itu batin? Yaitu puasa khusus yang anggota kita juga, anggota tubuh ini ikut berpuasa. Baik, itu sebagai pengantar awal. Nah, tentu di dalam puasa ini ada rambu-rambu yang harus diikuti oleh kita semua para pelaku puasa atau shaimun. Apa itu? Tentu di dalam hal berpuasa ini ada batasan-batasan yang harus atau yang tidak boleh kita lakukan dalam hal berpuasa. Maka dalam konteks hari ini, kajian pada sore hari ini, Pak diberikan materi judul utama yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya konteks ini ada dua, hal-hal yang membatalkan
puasa secara fikih dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa secara tadi batiniah tadi. Maka bahwa kita ketahui semua tentang pembatalan puasa itu pada umumnya semua kita paham, semua kita tahu. Nah, barangkali untuk diulangi kemudian untuk dipertegas kembali terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja itu? Kita semua tahu. Yang pertama adalah makan dan minum. Bagaimana makan dan minum? Makan dan minum itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau rongga tubuh yang kemudian sampai ke dalam perut dengan sengaja. Jadi kalau makan dan minum itu tidak sengaja alias lupa, perlu menjadi catatan, lupanya ini bukan lupa disengaja, tapi memang betul-betul lupa. Misalnya hari pertama karena kebiasaan kita itu minum datang dan seterusnya, karena ini Ramadan tiba-tiba langsung makan dan minum saja. Nah, yang demikian itu menurut ahli fikih tidak membatalkan puasa, karena itu sebagai hadiah. Tetapi jangan eca-eca lupa. Nah, kalau lah eca-eca lupa, sudah 2 piring makan, minumnya lah sudah 2 gelas banyu es, lalu dia lupa, maka yang demikian tidak berlaku, tetap batal hukum puasanya, baik makan maupun minum. Maka apalagi tadi apa? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, ke mulut atau rongga tubuh yang kemudian sampai ke dalam perut, memasukkan sesuatu. Jadi apapun sifatnya yang bisa dimasukkan ke dalam mulut atau anggota tubuh yang bisa langsung ke perut, maka itu membatalkan. Misalnya memasukkan air ke telinga dengan sengaja, maka secara hukum kiasnya sama, yaitu batal. Berwudu itu kan kita sering berkumur-kumur. Oke lah hidung gitu ya, tapi berwudu itu kumur-kumur. Nah, ulama fikih memang ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Tetapi Syafi'i memakruhkan itu dalam hal kumur-kumur. Kenapa? Karena dalam kehati-hatian. Bisa jadi kumur-kumur itu tidak terasa akhirnya tertelan. Maka lebih baik diusap saja di dalam bibir ini. Dan ini dijelaskan dalam Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka lebih baik diusap saja di bibir, jangan kemudian dikumur. Karena akan terasa otomatis di tenggorokan itu. Kita tidak tahu bahwa itu bisa tertelan atau tidak, kita yang merasakan. As-saumu li wa ana jijibi. Puasa itu adalah untukku dan aku membalasnya. Sehingga puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang penuh rahasia yang kita saja dengan Allah yang tahu. Maka itu lebih baik untuk menjaga kehati-hatian dalam hal berwudu, lebih baik diusap saja di bibir. Begitu pula di hidung. Ada kan air itu sering dimasukkan ke dalam sini, maka lebih baik dipelankan saja sebagai memenuhi persyaratan saja. Lagian kumur-kumur apa hidung itu bukan daripada rukun wudu. Oke, yang kedua, hal-hal yang membatalkan wudu lagi, ini disadur di beberapa kitab. Sebenarnya ada Safinatun Najah yang sering kalian gunakan, ada beberapa kitab fikih yang digunakan di dalam kajian fikih. Muntah. Nah, muntah ini juga penting, mungkin sudah tahu. Kalau muntahnya muntah dengan sengaja, itu menjadi batal. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, umpamanya sakit atau yang lain-lain, lalu kemudian tiba-tiba langsung perutnya mual, lalu kemudian muntah, maka muntah yang dimaksud adalah muntah tidak disengaja. Maka secara hukum fikih puasanya tidak batal. Tetapi muntah yang disengaja adalah muntah misalnya ingin meringankan tubuhnya, karena misalnya kekenyangan atau masuk angin, lalu dia gebuk-gebuk perutnya atau masukkan sesuatu ke dalam rongga mulutnya supaya enak, kemudian muntah, maka muntah yang demikian menjadi batal. Apalagi yang membatalkan puasa secara konsepsi fikih, yaitu haid dan nifas. Ini berlaku bagi perempuan. Haid dan nifas menjadi batal manakala dia lagi puasa, lalu kemudian di tengah perjalanan puasanya siang hari misalnya dia haid atau menstruasi, maka saat itulah puasanya batal. Maka dia segeralah membatalkan puasanya untuk makan dan minum, untuk kemudian mengganti di hari berikutnya, tentu sebanyak haid yang dia dapat, itulah nanti dia kodok di hari yang lain setelah Ramadan. Begitu pula nifas, yaitu darah yang keluar bagi ibu yang baru melahirkan. Begitu juga sama, yaitu diganti di hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan pada posisi si wanita atau si ibu tersebut haid. Mengapa ibu? Karena pasti dia memiliki anak, gitu ya. Wanita belum tentu dia bisa jadi masih gadis atau sudah menikah. Berikutnya yang tidak kalah penting, ini agak semangat. Perhatikan para anak muda, onani.
Hati-hati. Jadi masturbasi dengan bahasa ilmiahnya tadi, kemudian dengan ungkapan onani, ini menjadi batal, pembatal puasa. Hati-hati. Di kamar mandi lagi kemeh misalnya, menghayal kemana-mana. Nah, ada yang bergerak misalnya gitu, maka diteruskan kenikmatan ini, tiba-tiba ngecer misalnya. Maka dalam posisi yang demikian menjadi batal hukumnya karena ada faktor sengaja, karena menghayal. Nah, lama masa misalnya. Maka yang demikian ketika dia keluar, meskipun dia tidak kawin dengan tangan istilah onani itu, maka tetap batal puasanya. Lain halnya dengan mimpi. Mimpi tidak akan menjadi batal karena sesuatu yang keluar bagian dari nikmat yang tidak disengaja. Misalnya ketiduran siang hari, dalam tidur itu arwahnya kemana-mana atau ruhnya kemana-mana, ketemu ini ketemu itu misalnya, lalu bergelimang dengan urusan duniawi misalnya, ruhnya tadi, kenikmatan dia gitu ya. Setelah kenikmatan terbangun dia, banyak tuh peta gitu ya, peta Indonesia, ada Sumatera, ada Kalimantan, berceceran di situ masih basah, maka tetap hukumnya tidak batal karena dia posisinya keluar bukan dengan sengaja, tetapi keluar yang dengan sengaja, menghayal dengan posisi sadar atau sebelum tidur menghayal-hayal sambil megang umpama gitu ya, maka yang demikian menjadi batal. Benar nggak itu anak-anak muda? Ya. Tentu ada hal-hal yang lain yang membatalkan puasa ini untuk kalangan suami istri, bapak ibu guru gitu ya. Apa itu? Yaitu berjima di siang hari dengan sadar, bukan lupa, dengan sadar. Nah, yang demikian itu batal puasanya, bapak ibu guru, batal puasanya karena tidak mungkin yang demikian itu dilakukan dengan tidak sengaja, pasti iringannya adalah syahwat. Maka kalau yang demikian itu batal puasanya dan dia punya kena kafaroh. Kafarohnya luar biasa besar. Ada 3 kafaroh yang dilakukan atau. Apa itu yang pertama? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak atau hamba sahaya, lalu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan pilihan terakhir ataunya itu adalah memberi makan 60 orang miskin. Maka itu dalam istilah fikih, kalau yang bersuami istri, kalau di bulan Ramadan berjauhan dulu, jangan dekat-dekat karena itu nanti akan mendatangkan syahwat. Boleh di malam hari, tentu halal. Ini ada cerita memang. Jadi bagaimana kalau kami siang hari tidak bisa melakukan ini itu? Malam hari bisa. Jadi malam hari itu halal, tapi siang hari itu menjadi haram. Ini banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Makanan yang kemudian halal di siang hari menjadi haram karena posisi menjaga. Itu untuk menunjukkan bahwa kita itu harus berhati-hati terhadap sesuatu yang batil. Tentu pembatal yang lain adalah murtad. Ini bagi orang-orang yang keluar dari agama Islam, manakala dia puasa lalu keluar dari agama Islam atau dia murtad kemudian puasa, maka hukumnya tidak sah alias batal. Orang gila dan seterusnya itu juga batal. Orang pingsan juga secara otomatis puasanya batal. Demikian ini pembatal dari aspek fikih. Adapun aspek batin yang menyebabkan batalnya nilai pahala puasa, singkat saja, berdusta atau berbohong, bergibah, ngomongin orang, kemudian bersumpah palsu ya, demi Allah segala macam padahal dia tidak, kemudian bohong tadi, dan kemudian dia melihat sesuatu dengan syahwatnya. Jadi melihat sesuatu itu akhirnya syahwatnya naik dan seterusnya. Memang tidak batal secara aspek fikih, tetapi secara batin, secara hakikat nilai pahala puasanya tidak ada. Maka khawatir dia akan mendapatkan kesia-siaan saja. Sebagaimana hadis yang dikatakan, kamin so'imin, berapa banyak orang berpuasa, tetapi tidak ada yang didapat dari puasanya ilal juwal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.